Ya, hadis maqtu'. Sekarang kita masuk ke hadis maqtu'. Nah, secara bahasa biasa ya, secara bahasa maqtu' dari kata apa? Nah, secara bahasa maqtu' itu dari kata-kata qata'. Nah, qata' itu maksudnya apa qata'? Nah, qata' itu kan putus ya atau gimana ya? Ya potong, kepotong gitu, nggak nyampe. Ya gitu. Kenapa nggak bisa nggak nyampe? Ya karena hadisnya ya nggak nyampe gitu. Hadisnya nggak sampai, nggak kepada Nabi, nggak juga kepada sahabat gitu. Tapi sampainya, jadi dia terpotong cuman sampai ke siapa? Siapa yang di bawah sahabat? Nah, itu adalah tabiin gitu. Jadi nggak mauquf, jadi nggak berhenti di sahabat, tapi udah kepotong gitu. Jadi udah kepotong duluan di tabiin gitu ya. Nah gitu. Ini istilah aja sih. Walaupun memang hadisnya, walaupun kita nyambung sampai ke tabiin, tapi maksudnya makto ya kan, maksudnya sumbernya nggak sampai ke Rasulullah gitu, nggak sampai ke Rasulullah atau nggak sampai ke sahabat, cuman dia sampai kepotong di tabiin saja. Berarti apa istilahnya? Kalau kita udah tahu kalau bahasanya itu kepotong ya, nah, istilahnya ya berarti sama aja kayak yang tadi kan. Nah, kita bisa tulis ma'udhifa ila at-tabi'i. Dah ini aja yang gampang ya. Itu apa-apa ya kan? Ma'udhifa ila tabi'i. Dah ini singkatnya. Ma'udhifa apa-apa yang dinisbahkan atau disandarkan kepada siapa? Nih kuncinya nih. Karena kita bahas tentang sumber ya, sumber hadisnya kepada tabi'in. Ya sama aja, bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa sifat dan lain-lain. Langsung aja ya. Ya, kita lihat ke bawah. Qala Hasan, Hasan Basri rahimahullah, "Idza lam ya'dilil muallim baina sibyan kutiba minadh dhulmah." Kalau misalnya seorang guru itu tidak adil kepada anak didiknya, maka itu dihitung sebagai kedoliman. Nah, ini adalah perkataan Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri ini kan beliau adalah tabi'in kan. Nah, karena beliau adalah tabi'in, ya kan, berarti ini matan nih, ya kan. Matan ini namanya apa? Nah, berarti ini namanya apa hadisnya? Hadisnya adalah maktu. Maktu apa? Apakah ini perkataannya Hasan atau perbuatan atau kola ya? Kola berarti apa? Perkataan. Berarti maktu bisa dong. Qauli. Kenapa kita sebut qauli? Karena itu adalah perkataan qala Hasan. Maktu qauli. Oke, selanjutnya. Kana Masruq yurhi asitra bainahu wa baina ahlihi wa yuqbilu ala salatihi wa yukhallihim wa dunyahum. Masruq rahimahullah, ya kan, Masruq Ibnu Ajda' menutupkan atau menjadikan pembatas kain ya di antara dan bainahu, ya kan. Jadi dia membuat kayak kain itu di antara dia sama istrinya. Wa yuqbilu ala salatihi, dan kemudian dia mulai salat, ya kan, wa yukhallihim wa dunyahum, dan seakan-akan ketika salat itu meninggalkan keluarganya, udah nggak ada pikiran dengan keluarganya dan nggak ada pikiran dengan dunia mereka gitu. Jadi emang khusyuk dalam sholatnya. Nah gitu. Lihat di sini. Ini siapa nih sumber perbuatan ini dari siapa? Masruq Ajda. Beliau siapa? Beliau juga tabi'in rahimahullah. Nah, karena dari tabi'in ya kan, berarti ini namanya hadis apa? Namanya maktu. Jenisnya apa? Kita lihat ini, apakah ini perbuatan beliau, apa perkataan, atau pengakuan, atau ikrar, atau apa, atau sifat, atau apa. Lihat sini ada perbuatan ya kan, ada yurhi, ya gak sih. Kemudian ada yukbil sholat, ada sholat, ada yukhallihim. Nah, ini kan menceritakan tentang perbuatan gitu kan ya. Berarti namanya maktu apa? Ini ada maktu namanya maktu fi'li. Gitu, maktu fi'li.